Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya mohon maaf Baraya, sama sekali video ini tidak dibuat untuk membuat Baraya gusar, pesimis, atau menjadi overthinking terhadap hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Tapi sebaliknya, video ini dibuat agar kita semua bisa mengantisipasi hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi seperti yang Baraya ketahui sekarang, bahwa Indonesia itu masuk ke dalam sebuah zaman di mana ketidakpastian itu semakin lama semakin menyeruak. Ekonomi Indonesia semakin memburuk, kemudian penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin tidak baik, dan sebagainya. Dan ini mengarah pada krisis multidimensi yang dulu juga sudah pernah terjadi di Indonesia. Jadi Baraya, kalau misalkan Indonesia mau mengalami krisis multidimensi, itu biasanya akan diwarnai dengan banyak sekali tanda-tanda. Dan kita mengetahui bahwa tanda-tanda itu sudah terlihat, misalkan kemarin saya memposting ada 20 tanda-tanda yang menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Soal PHK masalah, soal pabrik-pabrik yang tutup lah, investor yang kabur lah, dan sebagainya. Itu sebenarnya mengarah pada krisis multidimensi. Tapi ada tanda-tanda kubro, tanda-tanda yang jelas yang akan menegaskan bahwa krisis ekonomi di Indonesia itu benar-benar akan terjadi. Tanda-tanda itu sudah terpola bahkan jauh sebelum Baraya lahir. Sejak tahun 1960-an, kalau Indonesia mau mengalami krisis, biasanya akan muncul tanda-tanda kubro sebagai berikut. Yang pertama, itu biasanya dimulai dari krisis yang terjadi di Asia Tenggara. Tahun 60 ada krisis di Asia Tenggara dulu, baru terjadi di Indonesia. Kemudian tahun 98, Baraya sudah mengetahuinya. Dari Thailand dulu krisis ekonomi, kemudian merambat ke Indonesia. Tahun 2007-2008 terjadi krisis di sana. Untung ekonomi Indonesia kuat sehingga Indonesia bisa bertahan. Kemudian sekarang, tahun 2025, ketika ada sekali banyak indikasi-indikasi bahwa Indonesia tidak baik-baik saja ekonominya, itu di Thailand ada pergerakan ekonomi yang ambruk. Nah, ini apakah juga akan mengantar kepada Indonesia? Itu yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, kalau Indonesia mengalami krisis, itu adalah krisis-krisis yang berhubungan dengan ekonomi akan bertransformasi, akan bertransisi menjadi krisis kepercayaan kepada pejabat-pejabat publik. Dan transisi itu biasanya terjadi di bulan Maret. Baraya silahkan cek apa yang terjadi di tahun 65, kemudian cek tahun 1997-1998, dan Baraya cek yang sekarang. Jadi perubahan dari krisis ekonomi berubah menjadi ketidakpercayaan kepada pemerintah, itu biasanya terjadi di bulan Maret. Kenapa bisa seperti itu ya? Ada pola yang khas gitu. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengetahui bahwa Indonesia akan mengalami krisis kalau ada intervensi kuat dari asing. Misalkan tahun 60 itu muncul CIA gitu ya. Kemudian tahun 1998 itu jelas George Soros sampai datang ke Indonesia gitu ya untuk ngobok-ngobok ekonomi dan sebagainya. Kemudian tahun 2007-2008 juga kurang lebih seperti itu. Dan sekarang itu si raja terakhir George Soros juga udah muncul lagi, sudah datang. Keberadaan George Soros itu seperti malaikat maut, seperti dajjal gitu. Jadi kalau misalkan dia datang ke satu tempat atau dia ngomentari tentang satu kejadian di satu tempat, biasanya itu akan mengalami krisis di situ gitu. Karena dia itu adalah seorang kapitalis radikal gitu. Dan dia itu adalah orang yang sangat hobi untuk mengacak-acak ekonomi. Bukan hanya satu dua kelompok masyarakat, itu satu negara itu biasanya dia serang gitu. Nah, apakah Indonesia akan mengalami krisis multidimensi karena tanda-tanda sugro dan tanda-tanda kubronya sudah ada? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Baraya mengenal Amerika Serikat? Ya, tentu saja semua tahu dan semua mengenal Amerika Serikat. Amerika Serikat itu adalah negara satu-satunya yang mendeklarasikan kepada dunia bahwa mereka itu adalah polisi dunia. Dan sama seperti kelakuan polisi yang kita kenal, ladusing lah. Ladusing itu adalah sering kita gambarkan atau sering kita citrakan sebagai tukang malak, tukang peras, tukang cari masalah, dan kemudian kalau ada apa-apa dia berani menyerang. Dan itulah yang menjadi karakteristik dari Amerika Serikat. Amerika Serikat itu tukang malak, tukang nyerang, tukang ngapa-ngapain, bahkan kepada negara yang berdaulat sekalipun. Itu kelakuan Amerika Serikat. Bahkan kalau misalkan kita cek 70 tahun terakhir, perang-perang yang terjadi itu pasti melibatkan Amerika Serikat.
langsung atau tidak langsung pasti Amerika Serikat hadir dari setiap konflik yang terjadi di dunia sejak 70 tahun terakhir. Silakan Baraya cek. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yaitu karena Amerika Serikat itu mengaku dirinya sebagai ladusingnya dunia, sebagai polisinya dunia, dan karena itu maka dia merasa berhak untuk ikut campur terhadap semua jenis kejadian yang ada di muka bumi ini, begitu. Jadi kalau misalkan kita mau mencoba menganalisis Amerika Serikat, sederhana sih sebenarnya. Ya dimulainya dari situ. Amerika Serikat merasa bahwa dirinya itu adalah polisi dunia gitu dan harus ikut campur terhadap apapun yang terjadi di seluruh dunia gitu. Nah, tapi tidak semua hal yang terjadi juga Amerika Serikat ikut campur. Amerika Serikat itu hanya ikut campur pada hal-hal yang diduga akan berpengaruh terhadap kepentingan dirinya sendiri. Dan kepentingan terhadap Amerika Serikat itu biasa kita kenal dengan dua hal. Jadi Amerika Serikat akan menjadi sangat baper dan sensitif kalau menyangkut dua hal. Apa saja? Minyak dan dolar. Hal-hal yang lain mungkin Amerika Serikat bisa toleran, tapi kalau misalkan ada yang mengganggu dolarnya dan yang mengganggu minyaknya, maka Amerika Serikat akan bereaksi keras. Dan ini terbukti, di mana-mana sudah seperti itu. Kenapa? Ya karena Amerika Serikat itu adalah negara yang bisa menjadi polisi karena dia adalah negara industri terbesar di dunia. Dan negara industri itu pasti membutuhkan minyak, gitu, membutuhkan energi. Kalau stok bahan bakar Amerika Serikat itu terhenti, maka dia juga akan berhenti sebagai negara industri. Kalau dia terhenti sebagai negara industri, ya berarti dia juga terhenti sebagai negara adidaya dan dia nggak menjadi polisi lagi, kan begitu. Makanya dia harus melindungi sumber daya minyaknya di seluruh dunia itu untuk kepentingannya sendiri, kan begitu. Kalau misalkan ada yang bermasalah dengan itu, Amerika Serikat pasti akan menyerang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Amerika Serikat sebagai negara industri itu membutuhkan pasar yang sangat luas. Dan karena itu maka mereka harus mengendalikan ekonomi. Dan karena itu maka dolar jangan pernah diganggu-gugat. Gitu kan? Dolar Amerika Serikat itu sekarang sangat-sangat kuat, tapi kekuatan itu juga karena di-backingi oleh kekuatan militer Amerika Serikat. Jadi kalau misalkan ada negara, misalkan Irak atau Libya memutuskan saya tidak mau jual beli, tidak mau bertransaksi pakai dolar, Amerika Serikat akan menyerang dengan berbagai alasan yang absurd gitu, tapi ya diserang juga hanya agar dia kembali menjadi negara yang bertransaksi dengan dolar gitu. Ya kenapa harus dengan dolar? Ya karena kan Amerika Serikat itu adalah negara penghutang terbesar di seluruh dunia. Tapi hutang itu dibayarnya harus pakai dolar. Jadi kalau misalkan Amerika Serikat memegang mata uang dan mencetak mata uang yang itu benar-benar bisa mengapusi utang Amerika Serikat, itu ya udah selesai gitu. Jadi hutang Amerika Serikat sekarang kan yang terbesar di seluruh dunia. Katakanlah 2.000 triliun dolar gitu. Dalam tindakan yang paling ekstrim, Amerika Serikat bisa aja motong utangnya gitu. Karena dolarnya kan dia yang pegang gitu. Dan fakta bahwa negara-negara di seluruh dunia menggunakan mata uang dolar artinya apa? Artinya sebesar apapun utang Amerika Serikat itu akan ditanggung oleh negara-negara yang menggunakan mata uang dolar. Jadi pinter Amerika Serikat itu. Nah, tapi sekarang tuh ada satu kejadian yang benar-benar provokatif. Yaitu apa? Ada Cina dan ada Rusia yang memutuskan untuk melawan Amerika Serikat dan memutuskan untuk memulai dedolarisasi. Bagaimana caranya? Mereka mengumpulkan negara-negara dengan populasi besar dengan ekonomi kuat yang lainnya. Jadi sudah Rusia dan Cina, kemudian datang Brazil, kemudian ada India dan Afrika Selatan. Dan 5 negara ini kemudian dibujuk, ayo kita bikin mata uang sendiri. Kalau misalkan mereka benar-benar mewujudkan mata uangnya sendiri, berarti setengah populasi global itu akan bertransaksi dengan mata uang itu, tidak menggunakan dolar. Cina dan India aja masing-masing sudah 1,5 miliar, katakanlah sudah menjadi 3 miliar. Ditambah Rusia, ditambah dengan Afrika Selatan dan negara-negara pinggirannya, itu akan menyebabkan Amerika Serikat kolaps. Itu akan menyebabkan dolar permintaannya akan menjadi sangat turun gitu kan. Dan ini si Cina dan si Rusia ini secara gamblang dan terbuka mengatakan bahwa kami akan melakukan dedolarisasi. Kami akan menghapuskan hegemoni Amerika Serikat di seluruh dunia gitu. Jadi bayangin seberapa marahnya Amerika Serikat terhadap Cina dan Rusia dengan BRIC-nya itu. Amerika Serikat itu marah udah keubun-ubun gitu. Apalagi dengan kemunculan Donald Trump. Baraya cek aja itu betapa ekstrimnya Amerika Serikat sekarang melakukan tindakan-tindakan. Karena apa? Karena mereka marah luar biasa gitu. Masalah dolar yang nggak boleh diganggu-gugat sekarang malah diganggu-gugat. Tapi kenapa tuh Amerika Serikat tidak mau menyerang? Ya karena Rusia dan Cina itu sama-sama besar. Dan kalau misalkan mereka bergabung, keduanya itu bisa dikatakan hampir menyamai Amerika Serikat.
Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, nah Amerika Serikat kan nggak berani nyerang. Ini kurang lebihnya sama seperti apa yang terjadi di Perang Dingin. Jadi Amerika Serikat punya musuh yang kurang lebih setara dengan dirinya, yaitu Uni Soviet. Sama-sama punya nuklir, sama-sama punya mata-mata, sama-sama punya teknologi yang canggih dan masif, dan lain sebagainya. Dan karena itu, maka terjadi stalemate. Amerika Serikat nggak berani nyerang Soviet, Soviet juga nggak berani nyerang Amerika Serikat. Sama seperti yang sekarang. Tapi, yang terjadi apa? Amerika Serikat akan nyerang proksi-proksi dari Soviet, begitupun sebaliknya, Soviet akan nyerang proksi-proksinya Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat pada waktu itu gak berani nyerang Soviet. Tapi yang dia lakukan apa? Cari teman Soviet yang paling lemah, lalu hancurkan di situ. Kemudian nanti loncat lagi ke yang lebih lemah lagi, serang. Begitu aja seterusnya. Jadi Amerika Serikat nyerangnya proksinya aja. Makanya diketahui bahwa proksinya Soviet itu adalah Korea. Ya udah, serang Korea. Nanti terjadi lagi balasan dari Soviet mendukung gitu ya. Terjadi antara yang mendukung Korea komunis dengan yang menentang Korea komunis, terjadi perang Korea. Amerika Serikat nggak mengorbankan pasukannya, Soviet nggak mengorbankan pasukannya, tapi berjuta-juta rakyat Korea itu mati gara-gara perang saudara. Kemudian cek juga Vietnam. Vietnam itu mau komunis, mau ke kubu Rusia, ke kubu Soviet. Kemudian Amerika Serikat datang di situ berperang selama puluhan tahun. Amerika Serikat tidak kehilangan banyak tentaranya, tapi ada berjuta-juta rakyat Vietnam yang meninggal gara-gara perang itu. Begitulah yang terjadi di seluruh dunia di mana-mana ketika ada dua kekuatan besar yang sama-sama tidak berani menyerang secara frontal, tapi menggunakan proksi-proksinya untuk berhadapan satu sama lain. Di dunia pada waktu itu, pada perang dingin terjadi, sekarang juga terjadi seperti itu. Amerika Serikat gak berani nyerang langsung kepada Cina, Cina juga gak berani nyerang langsung kepada Amerika Serikat, hanya perang dagang, tapi proksi-proksinya mulai ditandain. Siapa berpihak pada siapa, maka dia akan menjadi musuh bagi pihak yang lain. Di tengah-tengah kegalauan dunia yang seperti itu, ada satu yang agak gimana gitu. Pemerintah Indonesia langsung mengatakan kami gabung ke BRIC untuk ikutan dedolarisasi. Apa yang terjadi? Ya berarti Indonesia ditandain oleh Amerika Serikat sebagai negara yang memberontak pada dolar. Sekali lagi, memberontak pada dolar dan memberontak pada minyaknya Amerika Serikat itu fatal sekali, itu sensitif sekali. Dan Indonesia sudah mendeklarasikan itu. Kami mau gabung ke BRIC dengan betapa polosnya. Dan rakyat Indonesia juga kemarin kan di kolom komentar, wah Indonesia gak akan apa-apa karena Indonesia gabung ke BRIC dan sebagainya. Ini kacau baraya. Jadi intinya gini nih, satu hal yang membedakan antara perang dagang sekarang dengan perang dingin di masa lampau adalah perang dingin di masa lampau itu terjadi di mana satu pihak dengan pihak yang lain itu biasanya terikat pada fakta pertahanan. Soviet dengan fakta Warsawanya, Amerika Serikat dengan berbagai fakta-fakta yang kecil-kecilnya tapi terpecah belah dan banyak gitu. Nah, mereka itu punya ketentuan, punya prinsip bahwa kalau misalkan satu negara anggota diserang, maka negara yang lainnya harus ikut berperang, ikut membantu. Itulah yang terjadi misalkan pada perang-perang di Perang Dingin gitu. Jadi ketika proksinya Soviet diserang, maka akan ada negara-negara yang lain akan membantu di situ. Itu prinsipnya. Tapi di zaman sekarang, perang dagang Amerika Serikat versus Rusia dan Cina itu tidak ada fakta pertahanan, yang ada adalah fakta ekonomi. Jadi apa? Jadi tidak ada perjanjian saling membela secara militer. Jadi kalau misalkan Indonesia gabung nih ke Rusia dan Cina, ke kubunya mereka itu tidak, Indonesia itu tidak akan mendapatkan pembelaan apapun kalau diserang sama Amerika Serikat. Karena kita fakta ekonomi bukan fakta pertahanan. Paham kan? Nah, karena itulah maka Amerika Serikat, ini Indonesia udah macam-macam ikutan sama blok-blok sana gitu ya. Ya udah ayo kita serang gitu. Dan ketika sudah diserang ya Indonesia nggak bisa apa-apa. Nah, bagaimana pola penyerangan Amerika Serikat? Relatif serupa, relatif sama. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kalau Indonesia mau mengalami krisis multidimensi, itu ada tanda-tanda yang bisa dijelaskan secara gamblang gitu. Itu berulang, polanya itu berulang gitu. Misalkan ya 65 seperti itu, 98 seperti itu, 2008 seperti itu, dan sekarang polanya juga kurang lebih seperti itu gitu. Mulai muncul krisis ekonomi dari multidimensi, kemudian ada kemarahan yang meletup-letup dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dan kemudian mulai ada gonjang-ganjing dan sebagainya, kemudian ditutup dengan kemunculan raja terakhir yaitu George Soros. Sama semuanya dari awal sampai akhir itu sama seperti itu kejadiannya. Coba silakan Baraya cek pernyataan saya ini benar atau salah. Semoga, saya mah berharap bahwa pernyataan saya itu salah gitu ya. Semoga. Tapi ya seharusnya kita mulai
memikirkan antisipasi apa yang mungkin harus kita lakukan terhadap masalah yang sangat besar di saat ini dan kemudian hari gitu. Dan kalau misalkan Amerika Serikat itu mau misalkan mengacaukan sebuah ekonomi sebuah negara, itu kan sebenarnya bagi mereka tuh gampang. Karena Amerika Serikat itu adalah sebuah negara yang cukup pengecut gitu. Jadi kalau misalkan mau melakukan sesuatu, tidak mau perang secara langsung, tapi lemahkan dulu musuhnya, baru mereka datang. Itu di perang manapun, bahkan strategi militer mereka, pendekatan militer mereka juga seperti itu. Di perang dingin misalkan mereka melakukan karpet bom. Jadi dari angkasa dibomin dulu, nah prajuritnya udah sekarat gitu, baru tentara Amerika Serikat datang nembakin jenazah, nembakin orang sekarat, kayak gitu. Perilakunya itu kayak gitu Amerika Serikat itu. Gak mau perang frontal gitu. Apalagi kalau misalkan sama-sama kuat. Jadi Amerika Serikat itu harus memastikan bahwa musuhnya itu dilemahkan dulu, baru setelah itu mereka datang nyerang gitu Amerika Serikat itu. Nah, terhadap Indonesia juga seperti itu. Ya walaupun Indonesia sebenarnya tidak akan berdaya kalau misalkan diserang sama Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat tetap nggak mau ambil risiko, jadi dilemahkan dulu. Dengan cara apa? Ya sejak lama di Indonesia itu banyak agen-agen, banyak mata-mata yang bekerja untuk Amerika Serikat. Ada pejabat-pejabat Indonesia yang kerja untuk Amerika Serikat, ada agen-agen, ada media massa yang dibiayai sama mereka, ada LSM, NGO, bahkan ada di kalangan mahasiswa. Itu ada semuanya, mereka tuh udah siap untuk bergerak kalau di komando. Bahkan kemarin, ini mah indikasi saya nggak tahu benar atau enggak gitu ya. Tapi kemarin di Surabaya itu ada mahasiswa demo untuk nuntut TNI, tapi yang diminta salah satunya itu adalah tarik TNI dari Papua. Saya sih menduga ini pesanan. Saya menduga ya. Ya walaupun di satu sisi saya ada dalam satu barisan yang sama dengan mahasiswa, tapi pada bagian ini saya sih menduga bahwa ini tuh ada urusan dengan dunia luar gitu. Apakah benar seperti itu? Dan kalau memang benar-benar seperti itu, maka skema yang tadi itu sudah benar-benar terjelaskan dan nyata sekarang. Indonesia dilemahkan, Amerika Serikat misalkan melakukan pelemahan di Indonesia itu mudah sekali buat Amerika Serikat itu. Karena Indonesia serba ketergantungan pada negara-negara yang lain. Caranya misalkan sederhananya gini, Amerika Serikat akan tarik investor-investor dari Indonesia. Kalau misalkan sudah menarik investor dari Indonesia, IHSG Indonesia akan turun. Kalau misalkan sudah turun, kepercayaan pasar terhadap Indonesia itu akan berkurang drastis. Kalau kepercayaan terhadap pasar Indonesia sudah berkurang drastis, maka dampaknya apa? Orang-orang akan memindah kepemilikan rupiah mereka menjadi kepemilikan dolar misalkan. Artinya apa? Yang beli rupiah makin dikit. Yang jual rupiah justru malah makin banyak gitu. Kalau sudah menjadi seperti itu, maka dolar membumbung tinggi. Sama seperti yang terjadi sekarang. Dolar sudah lebih dari 16.000. Mungkin bisa sampai 20.000 ke depannya. Karena apa? Karena kepercayaan publiknya sudah direnggut, sudah diangkat. Kalau misalkan sudah lebih dari 20.000 misalkan, maka itu akan menciptakan masalah psikologi di mana masyarakat akan menjadi semakin panik, semakin tidak percaya pada pemerintah, dan kerusuhan-kerusuhan akan ditingkatkan levelnya. Kalau sudah seperti itu, maka bisa saja Amerika Serikat akan mencari siapa yang akan menjadi pion untuk menjadi wakilnya di Indonesia. Sambil itu sudah terjadi, kan pasar Indonesia sudah hancur, sudah kolaps, saham-saham sudah jeblok semuanya. Nah, datanglah George Soros untuk tinggal membeli saham-saham yang paling murah itu untuk kemudian menjadi kuat lagi nanti belakangan, tapi itu semuanya sudah menjadi milik Amerika Serikat. Polanya selalu sama, Baraya, cek dari tahun 60-an gitu, tahun 1998 juga kayak gitu, kemudian hampir-hampir terjadi tahun 2008, dan sekarang juga kita OTW ke sana kayaknya gitu. Polanya jelas gitu. Tapi saya janji tadi kan tidak untuk membuat Baraya pesimis, tapi kenapa jadi pesimis saya sendiri pun. Iya, ya silakan Baraya mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan setidaknya keluarga Baraya sendiri. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.